Ini adalah saat ketika Presiden Trump terdengar optimis tentang pembicaraan dengan Iran, mengatakan bahwa para negosiator telah membuat kemajuan, setidaknya dalam satu poin penting. Pertama, mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka bertanya, apa 10 hal terpenting? Saya bilang, iya, nomor 1, 2, dan 3. Intinya adalah mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir, dan mereka tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan kami sedang membicarakan hal itu, dan saya tidak ingin mendahului. Tapi mereka setuju bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Mereka menerima. Semuanya sejak hari Selasa. Pada Rabu, Peter Deutsch melaporkan dari halaman utara Gedung Putih. Hai Peter, selamat pagi. Bill, selamat pagi. Ini membuat kita semakin dekat dengan akhir dari Epic Fury yang dibuat untuk mencegah Iran mendapatkan bom nuklir. Sekarang, pejabat mengusulkan rencana perdamaian 15 poin untuk mengakhiri perang. Tentu saja, Itu hadiah besar, nilainya luar biasa. Dan saya tidak akan menyebutkan hadiahnya, tapi itu hadiah yang sangat signifikan. Itu bukan soal energi nuklir, tapi minyak dan gas. Dan itu hal baik yang mereka lakukan. Tapi yang ditunjukkan hal itu kepada saya adalah bahwa kita sedang berurusan dengan orang-orang yang tepat. sebagian dari masalahnya adalah bahwa kelompok yang menciptakan semua konflik ini di Iran, Garda Revolusi, memiliki seorang juru bicara yang berbicara tentang negosiasi ini. Konflik internal kalian sudah sampai tahap negosiasi. Kata-kata kami tetap sama sejak awal dan akan terus begitu. Kami tak akan pernah bersepakat dengan kalian. Tapi Trump bilang Garda lama sudah tak ada lagi. Kami membunuh para pemimpin saat mereka memilih nama baru, membunuh semuanya. Sekarang kami punya kelompok baru dan bisa melakukannya lagi. Tapi mari lihat bagaimana mereka bertahan. Kami benar-benar mengalami perubahan rezim karena para pemimpinnya sangat berbeda dari sebelumnya dan yang menciptakan semua masalah ini. Trump masih frustrasi dengan kurangnya dukungan sekutu NATO dalam perang, tapi menyebut sekutu AS Serikat di Teluk sangat baik. Bill Muzik. Sangat baik Peter, terima kasih Peter Deutsch memulai hari di Gedung Putih. Dan mari kita undang Brian Hook, mantan utusan Zemuaiwa untuk Iran. Jadi inilah tuntutan Amerika Serikat dan Iran menurut pemahaman Zemuaiwa. Selain menuntut penghentian fasilitas nuklir, nol pengayaan, dan pembatasan rudal. Mereka menuntut jaminan lintasan aman melalui Selat Hormuz dan penghentian dukungan Iran untuk kelompok proksi di wilayah itu. Iran menuntut beberapa hal seperti kompensasi perang dan sistem pembayaran baru untuk Selat Hormuz. Tapi kamu juga baru saja mendengar Peter Deutsch mengatakan bahwa setidaknya media pemerintah sedang memberitahu dunia bahwa Iran tidak sedang melakukan pembicaraan apapun tentang hal ini. Berdasarkan pengalamanmu, menurutmu sebenarnya ini sedang berada di tahap mana? Baik. Dana, menurut saya kita sedang di momen menarik yang telah dilewatkan banyak presiden Amerika. Presiden Trump tampaknya membuat Iran berada pada posisi yang diinginkan setiap presiden, yaitu tertekan dan datang kepada kita untuk membuat kesepakatan, seperti yang diinginkan setiap presiden. Secara historis, Presiden Obama dan Presiden Biden justru sebaliknya. Kita yang tertekan akibat pemerasan nuklir Iran. Kita menyerah pada tekanan itu dan terus mengejar Iran di Eropa untuk mencapai kesepakatan yang akhirnya jadi kesepakatan nuklir Iran. Presiden Trump benar keluar dari kesepakatan itu. Sekarang kita memiliki dinamika di mana rezim Iran jelas-jelas merasakan tekanan dan sedang mencari jalan keluar. Jadi ini adalah momen penting, ini adalah tanda kemajuan. Saya akan menulis di papan agar semua bisa melihat pemimpin yang terbunuh, tapi ada juga yang mungkin bisa diajak kerjasama oleh Presiden. Saya tidak tahu apakah Anda mengenal Presiden Parlemen Galibah jika saya mengucapkannya benar. Menurut Anda, apakah AES apa sekutu di Teluk ingin kita bertahan dan memastikan tuntutan Presiden Trump soal senjata nuklir terpenuhi? Orang ini bisa diajak negosiasi, bukan Presiden Parlemen? Saya tahu, saya rasa ini adalah tanda yang menggembirakan bahwa Presiden Parlemen sekarang mulai angkat bicara. Sepertinya dia adalah orang yang bisa berada di seberang meja perundingan. Dan ini adalah perkembangan yang baik, karena ketika Anda berurusan dengan rezim Iran, Anda tidak sedang berurusan dengan negara yang normal. Seringkali duduk dengan Menteri Luar Negeri hanya sekadar sandiwara dan pengalihan perhatian. Tapi Presiden Parlemen Iran ini adalah mantan pemimpin Garda Revolusi,
Dan dia benar-benar berpengaruh, dia penting dalam sistem. Steve Witkoff dan Jared Kushner berbicara dengan pihak Iran di Oman dan Jenewa. Menurut saya pembicaraan itu cukup produktif, tapi akhirnya Iran tetap menghambat dirinya sendiri. Mereka terlalu sering bernegosiasi dan tak menganggap tuntutan kami serius. Sekarang setelah hampir sebulan perang, saya rasa kita mungkin punya orang-orang yang tepat di meja perundingan. Dana seperti yang kamu tunjukkan, inilah tuntutan tepat soal senjata nuklir, misil, dan kelompok proksi. Ini harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Brian, baru saja kami menerima rekaman audio baru dari mantan sekretaris Tony Blinken. Setahu saya ini terjadi di Harvard tadi malam. Saya juga belum mendengar kabarnya. Dia tampaknya menyesali tindakan yang diambil atau tidak diambil. Mari kita dengarkan, lalu saya ingin mendengar reaksi Anda. Dengarkan mantan Menteri Luar Negeri pemerintahan Biden ini. Kamu terus saja Merujuk. pada sebuah kesepakatan Yang merupakan lebih lama. Kuat betul, kamu tak pernah sampai ke sana mengingat apa yang terjadi di dunia. Apakah kamu menyesalinya? Ya benar, saya ingin bisa sampai di sana. Kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih panjang dan kuat. Dan di beberapa momen kami benar-benar berusaha untuk itu. Orang-orang Iran mundur di beberapa saat, mereka juga mendekat di saat lain, dan kami juga punya keterbatasan sendiri, tahu kan? Saya juga mengakui bahwa kadang-kadang politik mengganggu. Ada pemilihan paruh waktu, seharusnya tidak seperti itu, tapi seringkali itu menjadi faktor. Brian, kita dan publik baru saja mendengar Sekretaris Blinken untuk pertama kalinya. Apa reaksi langsungmu? Masalahnya, meski sudah menempuh banyak jalur diplomasi, dia tidak punya pengaruh dan rezim Iran tidak takut pada Presiden Biden. Mereka sama sekali tidak menanggapnya serius, jadi para negosiatornya sebenarnya tidak punya banyak kekuatan. Sekarang justru sebaliknya, para negosiator Presiden Trump punya pengaruh, mereka punya kekuatan. Dan tahu kan, meja perundingan tidak seimbang, tapi condong ke Amerika Serikat. Hal ini sama sekali tidak disadari pemerintahan Biden yang terus mengejar Iran demi kesepakatan. Mereka sangat putus asa untuk kembali ke perjanjian nuklir Iran. Saya rasa Amerika Serikat kini berada dalam posisi yang jauh lebih baik, dan Presiden telah memakai tekanan serta diplomasi dengan baik. Brian Hook bergabung dari Miami, terima kasih.